Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas TIK 20. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari modul perilaku antar kelompok dan manajemen konflik. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua individu atau lebih. Dengan kata lain, konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, pada level yang berbeda karena beberapa alasan atau penyebab utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Di samping itu, antagonistis dan kontroversi yang ditujukan oleh seseorang dalam situasi dan peristiwa tertentu juga dapat menjadi pemicu munculnya konflik dalam suatu organisasi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu dampak konflik terhadap organisasi. Konflik mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, baik secara individual maupun kelompok. Konflik mempunyai pengaruh positif dan negatif. Kedua pengaruh tersebut menciptakan perubahan bagi kehidupan manusia. Konflik mengubah dan mengembangkan manusia menjadi lebih baik. Adapun dampak positif dari konflik. Yang pertama, mendorong untuk kembali mengoreksi diri. Dengan adanya konflik yang terjadi, mungkin akan membuat kesempatan bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk saling merenungi kembali, berpikir ulang kenapa konflik bisa terjadi di antara mereka. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja. Dengan adanya konflik, bisa membuat orang yang terimajinasikan oleh konflik merasa mempunyai kekuatan sendiri untuk membuktikan bahwa ia mampu dan sukses dan tidak pantas untuk dihina. Yang ketiga, mengembangkan hubungan kerja yang baik. Dengan adanya konflik yang terjadi membuat orang berpikir untuk mulai mencari alternatif yang lebih baik. Misalnya, bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, menciptakan perubahan. Konflik berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia, karena suatu konflik yang terjadi dapat mengubah dan mengembangkan kehidupan manusia. Seperti contoh di Indonesia, konflik menciptakan perubahan kehidupan dari segi politik. Yang kelima, mampu memahami orang lebih baik. Maksudnya ialah konflik membuat orang memahami adanya orang lain yang berbeda pendapat, berbeda pola pikir, dan berbeda karakter. Perbedaan tersebut perlu dimanajemeni dengan hati-hati agar menghasilkan solusi yang menguntungkan darinya atau kedua belah pihak. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan cara berpikir yang kritis. Konflik akan menstimuli orang untuk berpikir kritis terhadap posisi lawan konfliknya dan posisi dirinya sendiri. Orang harus memahami mengapa lawan konfliknya mempunyai pendapat yang berbeda dan mempertahankan pendapatnya. Meningkatkan kreativitas digunakan dalam menyusun strategi dan taktik untuk menghadapi konflik tersebut. Adapun dampak negatif dari sebuah konflik. Yang pertama, menghambat kerjasama. Secara langsung maupun tidak langsung, konflik akan berdampak buruk terhadap kerjasama yang akan direncanakan. Yang kedua, saling menjatuhkan. Maksudnya ialah akibat dari konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi akan selalu muncul tindakan atau upaya saling menjatuhkan satu sama lain dan membuat kesan lawan masing-masing rendah dan penuh dengan masalah. Yang ketiga, merusak sistem organisasi. Organisasi merupakan sistem sosial yang saling berhubungan, saling membantu, saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi. Konflik merusak suatu sistem dan dapat menimbulkan ketidakpastian pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, menurunkan mutu pengambilan keputusan. Konflik yang destruktif atau konflik yang tidak sehat akan menghilangkan kebuntuan diskusi, fitnah, agresi, dan sabotase, serta menghilangkan sikap percaya. Situasi seperti ini tidak mungkin mengembangkan sumber dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu bekerja. Jika konflik berkembang menjadi konflik destruktif atau konflik yang tidak sehat, hal ini mengurangi waktu untuk berproduksi dan menurunkan produktivitas organisasi.
karena waktu digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menyebabkan kerugian terhadap produktivitas perusahaan. Dan yang kedua, sumber terjadinya konflik antar kelompok. Yang pertama, salah pengertian informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap dan utuh dapat menimbulkan konflik. Informasi yang lengkap dan jelas tetapi tidak disampaikan tepat waktu juga dapat menimbulkan konflik. Dari sisi penerima informasi atau pesan, semua pesan telah diterima secara utuh atau komplit, jelas dan tepat waktu, tetapi salah dalam memahami dan menerjemahkan informasi yang diterima, maka hal tersebut akan menjadi konflik baru lagi. Yang kedua, perbedaan tujuan kerja. Karena perbedaan ini, hidup yang dianut Yang kedua, perbedaan tujuan kerja. Karena perbedaan nilai hidup yang dianut, orang yang bekerja karena ingin mendapatkan upah atau gaji demi menghidupi ekonomi keluarga akan sangat berbeda motivasi atau semangat dan cara kerja jika dibandingkan dengan orang yang bekerja hanya karena ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup. Orang-orang yang secara materi sudah berkecukupan, bekerja kadangkala hanya digunakan untuk memperoleh status sosial saja. Sehingga kondisi semacam ini memunculkan disorientasi kerja antara orang satu dengan orang lainnya. Yang ketiga, perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Konflik dapat muncul dalam situasi di mana orang-orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan seperti supervisor, manajer, direktur, sampai presiden direktur sangat banyak. Sementara pos-pos jabatan yang ingin dituju sangatlah terbatas. Perebutan atau persaingan pos-pos jabatan seperti di atas sangat potensial menimbulkan gesekan kepentingan. Dan yang keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Jenis pekerjaan yang bermacam-macam dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Dalam organisasi yang besar, dengan kompleksitas pekerjaan dan masalah yang besar, batas-batas wewenang dan tanggung jawab antar lini atau bagian atau departemen, walaupun sudah jelas dan terstandar, tetapi seringkali masih menyisakan persoalan-persoalan yang di luar kebiasaan. Contoh nyata adalah bagian persuratan, bagian distribusi, dan bagian pengemudi. Ketiga unit kerja dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pada situasi tertentu bisa saling melempar pekerjaan dalam hal pengiriman surat. Jika sudah terjadi demikian, maka sebenarnya konflik sudah terjadi walaupun eskalasinya masih sangat sempit dan sederhana. Akan tetapi, bila kejadian ini terus terulang dan pimpinan tidak ada upaya mengatasinya, maka tidak mungkin konflik akan meluas dan menyebabkan terganggunya pencapaian kinerja organisasi secara luas. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atas suatu hal. Penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan berbagai latar belakang, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan usia, memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Karena anggota organisasi yang berbeda latar belakang sudah barang tentu keinginan, harapan, sudut pandang, ide, gagasan, dan tujuan setiap orang juga berbeda-beda pula. Perbedaan sudut pandang terhadap suatu peristiwa antar individu memungkinkan munculnya pertentangan pendapat yang bias, sehingga menimbulkan konflik. Organisasi yang identik dengan birokrasi, aturan, dan tata tertib memaksa tiap individu mematuhi dan menepati aturan-aturan tersebut. Dalam menjalankan aturan dan tata tertib, seorang pegawai atau karyawan ada yang tidak bisa antar pegawai yang satu dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan penafsiran, sudut pandang, dan interpretasi atas peraturan yang ada. Yang keenam, kurangnya kerjasama antar pegawai dengan pegawai dengan pimpinan, dan pimpinan dengan pimpinan dapat menyebabkan hasil yang tidak optimal. Penyebab hasil kerja yang tidak optimal tersebut seringkali dicarikan kambing hitam. Saling menyalahkan, saling mencari pembenaran diri, bahkan saling mencaci yang akhirnya menimbulkan konflik dalam organisasi. Yang ketujuh,
tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Jika pada kasus nomor 5 di atas, orang melanggar tata tertib tidak sengaja karena perbedaan penafsiran. Dalam kasus pegawai yang tidak menaati tata tertib, lebih disebabkan karena sikap pegawai yang tidak disiplin. Sikap tidak disiplin yang ditunjukkan oleh seorang pegawai karena adanya kecenderungan penyimpangan perilaku yang dapat menimbulkan kecemburuan, kekecewaan terhadap pegawai-pegawai yang taat dan tertib dengan peraturan. Kecemburuan atau kekecewaan inilah yang bisa menjadi penyulut timbulnya konflik dalam organisasi. Poin selanjutnya adanya usaha untuk menguasai dan merugikan. Pada dasarnya, setiap orang tidak ada yang mau dikuasai, dijajah, disepelekan, dan ditindas harga diri dan eksistensinya. Dalam pergaulan di level manapun, organisasi yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok orang seringkali ingin mencari pengaruh dan menunjukkan superioritasnya di antara kelompok-kelompok yang minoritas yang lain. Usaha kelompok tertentu dalam organisasi untuk menguasai kelompok lain dengan tujuan mencari keuntungan di satu sisi dan merugikan di sisi yang lainnya dapat memunculkan situasi atau gejolak, terutama kelompok yang merasa dirugikan. Gejolak yang muncul inilah yang dapat menimbulkan konflik organisasi yang harus diredam dan dicarikan penyelesaiannya oleh para manajer atau pimpinan. Poin selanjutnya, pecahan pribadi dan kedudukan. Maksudnya ialah orang yang pribadi dan kedudukannya dilecehkan, merasa harga dirinya diinjak dan direndahkan. Apalagi orang yang melecehkan tersebut secara hierarki tidak setara kedudukannya dibandingkan dengan orang yang dilecehkan. Seorang yang pribadi dan kedudukannya diremehkan dan dihina orang lain biasanya melakukan perlawanan. Kadangkala perlawanan melibatkan bawahan masing-masing yang berkonflik, sehingga cakupan konfliknya menjadi meluas. Dan poin yang terakhir, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Pada dasarnya, orang yang sudah berada pada posisi nyaman, comfort zone, memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo alias tetap. Bagi orang yang berada dalam wilayah nyaman, perubahan dianggap sebagai ancaman yang harus dilawan. Perubahan hanya akan merugikan dirinya, baik dari sisi karir, kedudukan, kewenangan, prestis, pengaruh maupun secara ekonomi. Dan untuk jawaban soal ketiga yaitu konsekuensi konflik disfungsional antar kelompok. Yang pertama, perubahan dalam kelompok. Beberapa perubahan sepertinya terjadi dalam kelompok yang terlibat dalam konflik antar kelompok. Yang pertama, meningkatkan kekompakan kelompok. Yang kedua, timbulnya kepemimpinan otoritas. Yang ketiga, fokus pada aktivitas. Dan yang keempat, menekankan pada loyalitas. Adapun perubahan di antara kelompok. Selama terjadinya konflik, perubahan tentunya mungkin terjadi di antara kelompok yang terlibat. Yang pertama, distorsi persepsi. Yang kedua, stereotip yang negatif. Dan yang ketiga, penurunan komunikasi. Dan untuk jawaban pertanyaan keempat yaitu pengelolaan konflik antar kelompok. Yang pertama, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah dengan konfrontasi, berusaha mengurangi ketegangan melalui pertemuan langsung atau tatap muka dari kelompok-kelompok yang berkonflik. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengenal konflik dan menyelesaikannya. Yang kedua, tujuan superordinat. Dalam pemecahan konflik di antara kelompok, teknik tujuan superordinat melibatkan upaya penyusunan seperangkat tujuan dan sasaran yang sama. Tujuan dan sasaran tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dari kelompok yang terlibat. Kenyataannya, tujuan dan sasaran tersebut tidak dapat dicapai hanya karena satu kelompok dan menghilangkan semua tujuan kelompok lain yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Seperti telah diketahui, sebab utama konflik antar kelompok adalah terbatasnya sumber daya. Perluasan sumber daya mungkin berupa salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah.
Kebanyakan pengamat berpendapat bahwa alasan utama perluasan adalah memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam segi pasaran lain. Alasan yang paling kuat adalah memungkinkan perusahaan membendung atau menahan keluarnya pegawai yang bermutu. Dan yang keempat, penghindaran. Meskipun penghindaran tidak menimbulkan manfaat jangka panjang, teknik ini tentunya dapat diterapkan sebagai pemecahan jangka pendek. Menghindari suatu konflik tidak menyelesaikan masalah secara efektif dan juga tidak menghilangkannya. Jelasnya konflik harus dihadapi, akan tetapi dalam beberapa situasi penghindaran merupakan alternatif sementara yang baik. Yang kelima, perlunakan. Keyakinan yang mendasar teknik ini adalah bahwa dengan menekankan sudut pandang yang sama atas masalah-masalah tertentu, memudahkan jalan menuju suatu tujuan yang sama. Jika perbedaan antar kelompok serius, perlunakan seperti halnya penghindaran paling tidak merupakan suatu penyelesaian jangka pendek. Yang keenam, kompromi. Kompromi adalah cara tradisional untuk menyelesaikan konflik antar kelompok. Dengan kompromi, tidak ada pemenang atau yang kalah, dan keputusan yang dicapai mungkin tidak baik bagi kelompok manapun. Kompromi juga dapat melibatkan campur tangan pihak ketiga, baik kelompok secara total atau wakil perundingan dan pemungutan suara. Poin selanjutnya, poin ketujuh, perintah kekuasaan. Penggunaan kekuasaan merupakan metode yang paling tua dan sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok. Bawahan biasanya berpegang pada keputusan atasan, apakah dia setuju atau tidak. Perintah kekuasaan biasanya bekerja dalam jangka pendek, sama dengan penghindaran, perlunakan, dan kompromi. Bagaimanapun, ini tidak memfokuskan pada sebab-sebab konflik, tetapi agar berfokus pada hasilnya. Poin selanjutnya, penggantian variabel manusia. Maksudnya ialah melibatkan usaha untuk mengubah perilaku anggota kelompok. Metode ini memusatkan perhatian pada sebab konflik. Poin selanjutnya, penggantian variabel struktural. Cara ini melibatkan perubahan struktur formal organisasi. Struktur berkenaan dengan hubungan yang tetap di antara berbagai pekerjaan dalam organisasi dan mencakup desain pekerjaan dan departemennya. Pengubahan struktur organisasi untuk menyelesaikan konflik antar kelompok melibatkan hal-hal seperti pemindahan, pertukaran atau pergiliran anggota kelompok atau menunjuk seseorang sebagai koordinator, penghubung atau penengah yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar kelompok. Ya, dan poin yang terakhir ialah mengenali musuh bersama. Dalam beberapa hal, pengidentifikasian musuh bersama adalah segi negatif dari tujuan superordinat. Kelompok yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka untuk hal yang lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.